Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat buat kita semuanya. Sabat ini adalah Sabat yang berbahagia oleh karena kita boleh bersama-sama kembali mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya meskipun kita masih dipisah oleh jarak oleh karena situasi pandemi sekarang ini. Dan sebelum firman Tuhan kita dengarkan, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, hati kami terbuka ya Bapa, mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau isi kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, dengan firman yang kudus, sehingga kami boleh merasakan hari ini satu kuasa yang luar biasa menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ampuni dosa kami, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih, sehubungan dengan pelajaran sekolah Sabat yang kita pelajari sepanjang 1 minggu, saya rindu kita melihat kepada satu sosok seorang yang begitu menderita oleh karena begitu cintanya kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, ada satu jalan yang harus dijalani, tanpa itu kita tidak akan pernah tiba ke sorga di mana Yesus berada. Jalan itu adalah jalan salib. Kenapa? Karena di jalan salib itu kita menemukan pengampunan. Yohanes 19 ayat 30 firman Tuhan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, pada sore hari itu, sebelum kematiannya, seseorang menyuguhkan anggur asam kepadanya. Di dalam luka perih, suasana yang panas, Yesus diberikan minum anggur asam. Dan setelah ia meminumnya, dia katakan, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jalan salib adalah perjalanan yang penuh dengan penderitaan. Sebab sehari penuh sebelum tiba ke salib itu, sehari 1 malam, Yesus di dalam arak-arakan. Arak-arakan bukan arak-arakan oleh karena sukacita, tetapi arak-arakan di mana ada orang-orang yang sedang dihasut oleh kuasa kegelapan untuk membawa dia ke pengadilan. Siang, malam, sampai subuh, pengadilan itu berakhir dengan keputusan Yesus harus disalibkan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bisa rasakan, memang orang kalau sudah dipenuhi kebencian yang luar biasa, orang kalau sudah dipenuhi rasa dendam, tidak akan merasa lelah sebelum tercapai cita-citanya. Tidak peduli akan rugi, tidak peduli akan kesehatan, tidak peduli akan segala sesuatu, baik itu hukuman. Yang penting apa yang dipikirkannya terpenuhi. Rombongan laki-laki, perempuan, anak-anak turut berteriak pada waktu itu mengatakan, salibkan Yesus dan lepaskan Barabas. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus secara manusia sempurna. Tetapi pada waktu itu, waktu ia mau diserahkan, Yesaya menunjukkan bahwa Mesias
tidak menarik bagi orang Yahudi. Ia dihina, bahkan dihindari, dibenci, dicerca, dan ditolak dengan dengki. Kita mau belajar sedikit tentang ciri-ciri orang yang dengki atau iri hati. Saudara tahu, mereka ini selalu ingin tahu apa yang Anda lakukan, tetapi dengan tujuan yang tidak baik. Dia ingin tahu apa aktivitas saudara, berapa hasil dari pekerjaan saudara. Begitu getolnya mereka ini, ada yang pergi ke kantor orang lain, mencari tahu sampai gaji orang yang mereka tidak suka itu. Luar biasa, saudaraku. Dan biasanya apapun yang saudara katakan, apapun yang saudara lakukan, itu semua mereka mau artikan kepada dirinya meskipun tidak benar. Seolah-olah kita mau mengata-ngatainya, mau menyakitinya, padahal sebenarnya tidak ada tujuan apapun dari kita selain untuk membangun, saudara. Jadi pada waktu dia lihat duduk dengan orang lain, berdiri dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, ada rasa curiga. Jangan-jangan dia yang sedang diomongin. Itu ciri-ciri orang-orang yang iri hati. Mereka ini senang di saat saudara susah. Tapi susah bila mana mereka melihat saudara senang. Aneh kan? Inilah orang yang iri hati. Orang yang dengki. Tidak bisa melihat orang lain bahagia kecuali dirinya. Dan yang tertinggi ialah selalu curiga terhadap orang lain. Kejadian 4 ayat 6 ayat dan 7 firman Tuhan katakan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas? Mengapa hatimu panas, mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa mengintip di depan pintu dan ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan tidak pernah menawarkan hal-hal yang menjadi kebaikan di waktu yang akan datang. Tidak. Selalu menawarkan kepada kita hal-hal yang bisa menyakitkan orang lain. Dan awalnya kita lihat itu seperti hal yang baik. Tetapi satu saat itu juga menjadi penyakit buat kita. Jalan salib adalah sebuah pengampunan. Yesaya 53 tempat, penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira bahwa dia kena tulah dan dipukul serta ditindas Allah. Dalam The Story of Jesus halaman 130, Anak Allah telah mengenakan alamiah manusia pada dirinya. Dia harus melakukan kebiasaan yang serupa. Karena itu, dia tidak melakukan keajaiban untuk memuaskan keinginan Tuhannya atau menyelamatkan dirinya dari rasa sakit dan penghinaan supaya manusia dapat bertahan ketika ditempatkan pada posisi yang sama. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah layak, Yesus layak mendapatkan penghormatan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kelepasan di atas dunia ini. Tetapi dia tidak lakukan itu. Dia rela berkorban supaya manusia dapat bertahan ketika mereka berada di dalam penderitaan. Saudara-saudaraku, Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dalam Our Father Cares halaman 119 firman Tuhan katakan, di dalam kemanusiaannya
Kristus dicobai dengan pencobaan yang sebesar-besarnya. Dengan tenaga yang tekun jauh lebih besar daripada manusia yang dicobai oleh setan sendiri. Dan ini adalah misteri kebenaran yang mendalam, di mana Kristus terikat dengan kemanusiaan oleh simpati yang paling peka. Karya-karya yang jahat, pikiran jahat, kata-kata jahat dari setiap putra-putri Allah, Adam, menekan jiwa keilahiannya. Jadi saudara, tolong pikirkan sekali lagi kalimat ini. Mari kita pikirkan sejenak saudara. Setiap karya jahat, setiap pikiran jahat, kata-kata jahat dari putra-putri Adam, keturunan Adam, kita ini saudaraku, itu menekan jiwa dari Allah sendiri. Saudara yang kasih, pernahkah kita terfikir dengan kalimat ini? Jadi waktu kita menfitnah orang, waktu kita mereka-reka orang lain, waktu kita menyakiti orang lain, waktu kita menjelekkan orang lain, saudaraku, Yesus Kristus sedang tertekan jiwanya. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia tidak mau sebenarnya saudara menderita. Dia tidak mau saudara berdosa. Dia tidak mau saudara binasa. Tetapi kita berada dalam perangkap kejahatan itu. Dan itu menekan jiwa Kristus, saudara. Kita sekalian sesat seperti domba. Memilih jalan masing-masing. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita. Inilah pengampunan. Saudaraku, mari kita ingat kalimat ini. 1 Yohanes 4 ayat 10 firman Tuhan katakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dia dianiaya, tetapi dibiarkannya dirinya ditindas dan tidak membuka mulut seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Yesaya 53 ayat 7. Saudaraku yang kasih, mari kita pikirkan pengorbanan ini. Mari kita doakan supaya kita boleh memahami pengorbanan ini. Karena kalau kita tidak faham kepada pengorbanan ini, saudara, berarti hati kita sedang tertutup, ditutupi oleh kegelapan. Setan bersuka cita dengan itu. Karena dia menang menggagalkan satu jiwa datang kepada Yesus. Dia menang oleh karena dia bisa membinasakan satu jiwa yang bersama-sama dengan dia nanti di neraka. Saudara-saudara yang kasih, orang bilang memaafkan bukan berarti melupakan. Setidaknya dengan memaafkan kita menyerahkan semua keadilan kita kepada Tuhan. Sang pencipta kita itu tidak tidur, saudara. Semua nyata. Perbuatan siang malam, perbuatan di tempat gelap dan tersembunyi maupun di tempat terang, semua nyata di mata Tuhan. Itulah sebabnya Efesus 4:29 katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kadang kita tidak bicara, saudara, tapi tulisan kita adalah luapan hati kita. Saya lihat sekarang ini tulisan-tulisan di medsos, apakah itu melalui Twitter, apakah melalui Instagram, apakah melalui Telegram, apakah melalui WA, WhatsApp, Facebook. Ada banyak kalimat-kalimat, kata-kata yang kita rangkai yang membuat orang lain menjadi terpuruk, membuat orang lain menjadi lemah.
Dan tanpa sadar itu adalah bumerang yang akan kembali ya, untuk memerangi kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hari ini tolong pikirkan saudaraku, kalau kata-katamu tidak memberikan pendengarnya seolah-olah mendapat berkat. Tolong pikirkan kembali tulisanmu. Tolong pikirkan kembali kata-katamu. Kalau orang lain tidak merasa itu berkat saudaraku, kalau itu menyakiti, kalau itu menyinggung perasaan, kalau itu menekan jiwa orang lain, berhenti untuk menulis, berhenti untuk berbicara saudara. Karena firman Tuhan walaupun keras dan tegas, selalu membawa berkat. Tapi kalau kata-kata kita yang hina, yang kotor saudara, itu membuat orang lain terpuruk. Dan kita pun terpuruk. Dan kalau kita tidak mendengarkan amaran ini, kalau saudara tidak lagi berbicara ya hati nurani, kalau tidak ada lagi kita mendengarkan bisikan yang baik di dalam pikiran kita ini, di hati kita ini, ingat saudaraku, jangan-jangan kita memenuhi apa yang ditulis dalam Efesus 4 ayat 30. Karena Efesus 4 ayat 30 katakan, jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan dukakan roh saudaraku. Oleh sebab itu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah harus dibuang daripadamu. Demikian segala kejahatan. Ya. Mari kita buang ini semua. Saudaraku yang kasih, kembali tadi ke jalan salib. Mari kita renungkan bagaimana pengorbanan Yesus yang luar biasa. Luka, lapar, haus, darah yang tercurah, keringat darah, hinaan yang luar biasa, tikaman, ludah yang jorok yang diludahkan kepadanya. Semua itu dia terima seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Diam, tidak berkomentar. Saudara yang kasih, mari kita rubah sifat itu. Kita buang itu semua yang merusak hubungan kita dengan Tuhan dan merusak hubungan kita dengan orang lain. Tapi sekarang apa yang diminta kepada kita? Mari kita membuka hubungan kita dengan orang. Dalam Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Juni 23, 2004 sampai 21 Agustus 2008, seorang anak kecil yang bernama Cooper Mardesik. Saudara-saudaraku yang kasih, anak ini ditabrak. Awalnya mereka merahasiakan nama anak ini oleh karena dia masih di bawah umur. Pada waktu orang tuanya Ted dan Sharon menjumpai orang yang menabrak anak mereka, Ted dan Sharon menegaskan kepada anak itu bahwa ia telah diampuni. Kepada orang tua anak yang menabrak anak yang bernama Cooper ini, yang bernama Regina Tausinga,
mengizinkan anaknya yang di bawah umur untuk mengemudi mobil tanpa bata, tanpa surat izin mengemudi, sehingga akan dijatuhkan hukuman, yaitu hukuman mati. Namun, sebelum keputusan itu dilakukan, hakim memanggil Ted dan Sharon dan bertanya, apakah mereka benar-benar tidak menuntut hukuman apapun atau restitusi dari Regina? Saudara-saudara, Ted dan Sharon, orang tua daripada Cooper ini, yang manis, yang meninggal ini, menjawab hakim bahwa mereka tidak memerlukan hukuman itu. Sudah tahu apa yang terjadi? Hakim mengakhiri sidang dengan berkomentar bahwa apa yang telah terjadi saat ini di ruang sidang ini adalah merupakan satu penghargaan yang luar biasa bagi Cooper, bagi almarhumah. Ini adalah satu kisah kasih yang sangat mengagumkan tentang pengampunan. Oleh karena Ted dan Sharon, walaupun mereka kehilangan putri yang sangat cantik, mereka tidak mau menuntut apapun. Adik Ted, Jody berkata, dengan mengampuni tentunya tidak membebaskan Ted dan Sharon dari rasa sakit. Hati mereka tetap sedih setiap kali mereka mengenang Cooper. Namun dengan mengampuni mereka akan menjalani kehidupan dalam keadaan yang lebih ringan dan bahagia. Saudara-saudara, itulah yang dilakukan Yesus bagi saudara dan saya. Pengampunan. Pada waktu Yesus di kayu salib, sekalipun dalam rasa sakit yang luar biasa, tetapi dia puas, dia bahagia, menjalani kematian itu dengan penuh penyerahan dan rela, karena dia sangat mencintai saudara dan saya. Pertanyaan sekarang saudara, apa yang saudara mau buat untuk Yesus? Apa yang saudara mau buat untuk Tuhan kita? 1 Yohanes 3:16 firman Tuhan katakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Semoga dengan firman Tuhan pada Sabat ini dapat mengingatkan kita kepada nilai sebuah jalan salib, yaitu pengampunan yang luar biasa, penuh dengan pengorbanan saudara. Apakah saudara masih berani sekarang ini dengan gegabah menulis, memfitnah, mengata-ngatai, menuntut, sekalipun mungkin Anda orang benar, kepada kesalahan orang lain? Ingat Ted dan Sharon, dia lebih bahagia mengampuni orang yang menyebabkan anaknya mati, memiliki kepuasan tersendiri, daripada menghukum orang itu walaupun itu layak untuk dihukum. Kiranya Tuhan menjamah hati saudara dan saya, agar kita belajar rela mengampuni. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu. Firman-Mu yang kami dengarkan, bagaimana pengorbanan Yesus yang luar biasa, mati dengan cara yang hina, dengan menderita, dengan cemoohan, tidak berharga, seolah-olah manusia yang paling jahat. Tetapi Yesus menerima, menjalaninya, oleh karena rindu menyelamatkan kami manusia.
Tuhan, jamah hati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Ajari kami untuk mengampuni, rela berbuat baik kepada orang lain, bahkan yang menyakiti kami. Angkat tangan-Mu yang penuh kuasa ya Tuhan, memberkati umat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.